Video puluhan pengendara supermoto melintasi ruas tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading viral di media sosial. Dua kelompok pelajar di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tawuran menggunakan senjata tajam. Ledakan besar mengguncang kota Kharkiv, Presiden Ukraina tuding Rusia semakin memprovokasi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali News Pagi hari ini dari ibu kota pemirsa. Video puluhan pengendara supermoto melintasi ruas tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading viral di media sosial. Polisi pun memburu para bikers yang melanggar lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Inilah video amatir yang viral di sejumlah akun di media sosial. Puluhan pengendara supermoto melintas di ruas tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading Sabtu dini hari. Bahkan para bikers ini berkendara ugal-ugalan dengan menutup seluruh lajur. Para pengendara supermoto masuk melalui pintu Cakung, Jakarta Timur. Di pintu masuk Cakung tersebut tidak ada petugas yang berjaga selama 24 jam. Padahal sudah terpapang jelas rambu lalu lintas larangan motor masuk tol. Namun rupanya para bikers ini sengaja melintasi ruas tol layang dari arah Pulau Gebang menuju Kelapa Gading. Warga mengaku resah karena aksi pemotor tersebut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan dengan pengendara mobil yang melintas. Itu kalau nggak salah teman saya melintas sudah 2 hari, Bang. Udah 2 hari lalu. Oh, itu malam ya, Bang? Kejadiannya dia malam. Malam. Mungkin sekitar jam 3-an apa jam 4-an. Oh, subuh-subuh gitu. Rame Bang ya rombongan? Itu ada puluhan lebih kayak Bang motornya. Puluhan lebih ya? Oh, tapi ada yang petugas jaga nggak sih di sini? Kalau di sini patroli JTD mungkin apa ya? Kadang ada, kadang enggak mungkin. Kini kejadian tersebut ditangani Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga gara-gara bermain HP saat berkendara, seorang remaja putri tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Blitar, Jawa Timur. Pada Selasa siang, korban terpental sejauh 5 meter dan tewas di lokasi kejadian. Inilah jasad Yuniati Kurnia Dewi, 20 tahun, warga desa Talun yang terpental sejauh 5 meter akibat tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Korban langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Warga sekitar sudah memperingatkan korban karena sirine tidak berbunyi. Namun korban diduga sedang tidak konsentrasi karena memperhatikan HP-nya saat kereta api Rapidoho tengah melintas dari timur ke barat. Korban yang terus melaju dengan mengendari motornya dari arah utara ke selatan langsung menabrak bagian sisi kanan gerbong kereta api yang tengah melintas hingga terpental dan langsung tewas di lokasi kejadian. Ada kereta dari timur ke barat sudah melintas jalan aspal, ada sepeda dari utara ke selatan nabrak kereta, bukan keretanya yang nabrak. Kita cari keterangan dari saksi-saksi apakah saat mengendarai kendaraan atau sepeda motor ini korban sedang bermain HP atau kondisi terburu-buru, jadi tidak merhatikan adanya kereta api lewat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo, Wulingi, Blitar.
Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, Anyus melaporkan. Pengemudi bus Harapan Jaya yang tertabrak kereta api di Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka telah ditahan dan terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara. Polisi menetapkan tersangka kasus kecelakaan maut bus yang ditabrak kereta api di Tulungagung, Jawa Timur hari Minggu kemarin. Sang supir bus Harapan Jaya menjadi tersangka karena dianggap lalai hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penetapan tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang dikumpulkan. Tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terancam di penjara 6 tahun. Untuk penetapan tersangka sesuai dengan saksi dan alat bukti yang kita punya, ini sudah kita tetapkan tersangkanya yaitu pengemudinya. Sementara itu jumlah korban jiwa kecelakaan bus bertambah 1 orang, sehingga total korban menjadi 6 orang. Pihak Jasara Harja juga memastikan biaya perawatan seluruh korban akan ditanggung. Sementara ahli waris korban meninggal mendapatkan santunan. Untuk yang kemarin sore dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, meninggal pagi tadi atas nama Tuan Guntur. Artinya saat ini untuk perawatannya semua dipindah ruangan ya, tidak ada yang di ini? Iya, yang di IGD tinggal 1 Nona Marsha. Yang baru masuk tadi? Yang baru masuk tadi. Yang untuk yang ke-8 sudah dirawat inap. Sudah mengeluarkan surat jaminan hingga sampai batas santunan maksimal 20 juta yang luka-luka yang di rumah sakit itu menjadi jaminan Jasara Harja. Nah itu yang dapat kami layani kepada masyarakat. Tentunya kita berharap yang luka-luka bisa segera sembuh. Untuk yang meninggal yang berapa? Untuk santunan meninggal dunia kepada ahli waris itu 50 juta rupiah. Hari Minggu bus Harapan Jaya tertabrak kereta api Rapidoho di perlintasan tak berpalang pintu. Bus mengangkut rombongan wisatawan saat melintas di kawasan Desa Ketanon, Tulungagung, Jawa Timur. Proses evakuasi badan bus memakan waktu hingga 12 jam karena terdapat sejumlah kendala. Salah satunya adalah posisi bus yang berada di lokasi sempit. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Banjir yang menerjang Pandeglang dan Serang, Banten membuat warga mengungsi. Ketinggian banjir mencapai 2 meter lebih sehingga merendam permukiman warga. Video amatir memperlihatkan sejumlah ibu-ibu korban banjir Pandeglang, Banten minta tolong dievakuasi. Mereka panik karena ketinggian air yang merendam rumah mereka terus meninggi. Banjir akibat luapan Sungai Cipunten Agung pasca hujan lebat yang turun terus-menerus. Evakuasi mandiri, mencari tempat yang lebih tinggi di sini. Banjir juga merendam kawasan Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Warga melakukan evakuasi mandiri karena ketinggian air terus meningkat. Warga harus hati-hati melangkah karena arus air cukup kencang. Sementara itu, beberapa wanita lansia dievakuasi petugas SAR dengan perahu karet. Mereka dibawa dari rumah mereka karena ketinggian air di rumah mereka masih tinggi. Tadi pagi tuh banjir di sini Pak, seperti banjir bandang ya, datangnya tiba-tiba. Saya minta tolong kepada ke pemerintahan setempat untuk dievakuasi karena kami tidak bisa nyebrang Pak, karena jalan di sini menuju jalan raya itu terputus karena banjir. Banjir turut merendam perumahan warga di Serang, Banten. Banjir akibat luapan Sungai Kaujon membuat warga mengungsi. Dilaporkan juga ada sejumlah warga yang meninggal saat banjir. Saat ini, ada 10 titik banjir terparah di kota Serang. Pihak kepolisian juga membangun 5 posko pengungsi dan 3 dapur lapangan untuk membantu warga terdampak banjir. Dan banjir yang cukup parah ada pada 10 titik. Pada 10 titik tersebut, kita menyiapkan 5 posko, di mana pada posko tersebut kita siapkan di dalam 3 posko dapur lapangan. Dari informasi yang kita terima beserta dengan BPBD,
kita mendapatkan informasi ada 2 warga yang menjadi korban bencana banjir hari ini. Pertama itu karena longsor, dan yang kedua karena tersengat arus listrik. Kini, ratusan warga Serang yang terdampak banjir mulai datangi posko pengungsian yang disediakan pemerintah. Mereka butuh pasokan makanan dan air bersih. Dari Pandeglang dan Serang, Banten, Iskandar Nasution dan Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di wilayah Banten Lama, Kota Serang, hanyut diterjang banjir. Sementara itu ratusan rumah lainnya terendam banjir. Sebuah rumah hanyut diterjang banjir. Rumah yang berada di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang hanyut di aliran sungai. Rumah yang hanyut kemudian hancur setelah menabrak jembatan. Hingga saat ini sejumlah kawasan di Serang masih terendam banjir. Sementara itu, banjir Sungai Deli di Medan, Sumatera Utara dijadikan anak-anak sebagai tempat bermain uji nyali dengan berenang di arus deras. Akibatnya seorang pria remaja ditemukan nyaris tewas di tumpukan sampah sungai. Ada lagi ngayur? Ya Allah. Upaya penyelamatan seorang remaja di atas tumpukan sampah banjir Sungai Deli diabadikan warga bernama Sri Aprieni. Korban ditemukan warga melintas di kawasan jembatan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan kondisi lemas. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban diduga akibat terkena sampah yang hanyut bersama korban. Menurut warga, remaja ini mengaku bersama teman-temannya bermain uji nyali dengan sengaja melompat ke sungai dari jembatan gantung Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Namun naas ia hanyut sejauh 5 km. Korban selamat akhirnya diantar pulang ke rumah keluarga mereka. Dua kelompok pelajar di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran. Kami akan hadir kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.